Film dimulai dengan Jose Angelo mengubur putrinya, Pia, di Rio de Janeiro. Setelahnya, dia menyimpan barang-barang pribadi Pia di dompet merahnya, termasuk foto dan kunci. Jose Angelo dikejar polisi setelah pemakaman putrinya, dia melempar dompet berharganya ke truk sampah, yang akhirnya mencapai tempat pembuangan sampah. Rafael, seorang anak pemulung, menemukan dompet Jose yang dibuang. Saat beristirahat, Rafael membagikan sebagian uangnya kepada temannya, Gardo. Di dalam dompet itu, Rafael menemukan KTP, lotre, kunci, dan barang lainnya. Jose enggan memberikan informasi tentang barang-barang di dompetnya selama interogasi, dan polisi mengambil tindakan keras. Sementara itu, di tempat pembuangan sampah, Rafael berencana untuk singgah sebentar di gereja setelah menemukan dompet tersebut. Rafael bertemu gurunya, Olivia, di gereja, dan Gardo menyusul. Gardo memberikan uangnya untuk membeli ayam, memastikan mereka dapat menikmati makan malam yang lezat. Beberapa saat kemudian, polisi di bawah pimpinan Federico tiba di tempat pembuangan sampah untuk mencari dompet Jose yang hilang. Federico berjumpa dengan Gardo yang meminta untuk difoto, dan Gardo bertanya mengapa banyak polisi datang. Federico menjelaskan bahwa mereka mencari dompet yang hilang. Polisi menyebutkan bahwa dompet itu merupakan barang bukti yang sangat penting. Federico menawarkan uang sebagai imbalan jika ada yang menemukan dompet tersebut, sambil menanyakan nama mereka. Gardo memperkenalkan dirinya dan Rafael kepada Federico. Rafael tetap menolak menyerahkan dompet merah, yakin ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Kehadiran polisi di tempat pembuangan sampah menunjukkan betapa pentingnya dompet tersebut. Rafael meyakini bahwa semakin lama dompet hilang, biayanya akan semakin tinggi. Bersama Gardo, mereka bertemu dengan Gabriel di selokan kumuh dan memulai petualangan baru untuk mengungkap misteri di sekitar dompet merah tersebut. Rafael meminta bantuan Gabriel untuk mencari barang berharga di dalam dompet, terutama terkait dengan kunci yang menjadi perhatian polisi. Gabriel menunjukkan kunci tersebut dan setuju untuk membantu, dengan syarat Rafael harus membagi hadiahnya secara merata. Rafael akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut. Keesokan harinya, Rafael, Gardo, dan Gabriel naik kereta untuk mencapai sebuah kota. Namun, di perjalanan, mereka dihadang oleh para preman yang menguasai daerah tersebut. Tanpa memiliki uang, Gabriel terpaksa menyerahkan kalungnya agar mereka diizinkan melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di ujung aula dan menyadari bahwa jalan tersebut menuju stasiun kereta. Gabriel mencurigai bahwa kunci dari dompet mungkin adalah kunci loker di stasiun. Dengan niat membuka loker, mereka menemui polisi yang berjaga. Gardo dengan cerdik mengalihkan perhatian polisi dengan berpura-pura menjadi pencopet. Polisi mulai mengejar Gardo setelah dia berpura-pura menjadi pencopet. Sementara itu, Gabriel dan Rafael berhasil membuka loker dengan kunci dan menemukan sebuah amplop putih di dalamnya. Meskipun dikejar-kejar oleh orang-orang penasaran, mereka berhasil melarikan diri dan bersatu kembali di dalam kereta. Gardo memeriksa amplop yang mereka temukan, ditujukan kepada narapidana bernama Joao Clemente. Selain itu, mereka menemukan surat dan foto Jose Angelo dengan putrinya. Di balik foto tersebut, terdapat nomor tersembunyi yang menarik perhatian mereka. Mereka tiba di rumah pendeta Juliet dan secara diam-diam menggunakan komputernya untuk mencari profil Joao Clemente. Di ruang tamu, Gabriel mencoba mengalihkan perhatian Juliet dan Olivia untuk melancarkan rencana mereka. Dari hasil pencarian di Google, diketahui bahwa Joao Clemente adalah mantan pengacara yang dipenjara karena suatu alasan. Rafael mencetak informasi tersebut dan mereka segera meninggalkan rumah pendeta Juliet. Sementara itu, di tempat pembuangan sampah, Federico terus mencari dompet yang hilang, tetapi upaya tersebut tidak pernah berhasil. Federico mencoba mencari informasi dari seorang anak laki-laki tentang Rafael dan Gardo, tetapi anak itu mengatakan bahwa mereka tidak masuk kerja hari itu. Sore harinya, Rafael berencana untuk menemui Joao Clemente keesokan harinya, namun tak terduga, polisi menculik Rafael dan membawanya pergi. Gardo dan Gabriel mengetahui penculikan Rafael dan segera melaporkannya kepada pendeta Juliet. Di jalanan yang sepi, Rafael dikeluarkan dari mobil dan dipaksa menunjukkan di mana dompet itu berada, sementara kepalanya dibenturkan ke mobil oleh polisi yang mencari informasi. Rafael tetap diam dan enggan bicara. Federico memerintahkan anggotanya menutupi kepala Rafael, kemudian memasukkannya ke dalam mobil dengan tangan dan kakinya diikat.
Polisi mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan, menyebabkan Rafael tersandung di dalamnya. Sementara itu, di tempat lain, Juliet dan Gardo tiba di kantor polisi. Juliet dan Gardo mencari Rafael di kantor polisi, tetapi polisi yang bertugas mengatakan bahwa tidak ada anak-anak di sana. Sementara itu, di dalam mobil bersama Federico, Rafael mengaku menemukan dompet tersebut. Federico pun bertanya apa isi dari dompet tersebut. Rafael tetap diam dan enggan menceritakan isinya. Akibatnya, Rafael dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dan polisi membawa mobilnya dengan cara yang kasar, menyebabkan Rafael kesakitan. Saat Juliet dan Gardo kembali ke rumah, mereka tidak berhasil menemukan Rafael dan datang dengan tangan kosong. Dalam keputusasaan, Juliet hanya bisa berdoa, berharap Tuhan melindungi Rafael. Di persimpangan jalan yang sepi, Federico turunkan Rafael dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Setelah itu, Federico meninggalkan tempat itu. Seorang petugas polisi bersiap menembak Rafael, tetapi ia tidak tega melakukannya. Sebaliknya, ia membiarkan Rafael tetap hidup dan meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, warga menemukan Rafael dalam keadaan sekarat. Mereka membawa anak laki-laki itu dengan tandu dan membawanya pulang ke Pastor Juliet. Luka di tubuh Rafael mulai diobati, dan Gabriel bertanya apakah Rafael akan menyerah. Rafael dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia meninggal. Sore harinya, Olivia pulang dan terkejut melihat Rafael dan teman-temannya berada di rumahnya. Gardo menjelaskan bahwa Rafael baru saja dipukuli oleh polisi dan membutuhkan keadilan. Gardo meminta Olivia untuk menemui pengacara besok, yang merupakan kakeknya sendiri. Setelah itu, Rafael menyatakan bahwa dia teringat sesuatu. Rafael dan Gabriel mengingat pembicaraan polisi mengenai seorang pria bernama Santos. Gabriel mengatakan bahwa dia mengenal seseorang bernama Santos, seorang politisi kotor yang ingin menjadi wali kota. Santos tinggal di daerah dekat pantai. Keesokan harinya, Rafael dan Gabriel pergi ke rumah Santos. Sementara itu, Gardo dan Olivia berangkat ke penjara. Setelah perjalanan singkat, mereka tiba di penjara. Petugas melarang Gardo masuk karena masih anak-anak, tetapi Gardo bersikeras ingin mengunjungi kakeknya. Akhirnya, petugas memberikan izin untuk masuk. Jose dalam suratnya juga menyatakan bahwa orang yang memenjarakan Joao akan segera ditangkap. Dia berjanji bahwa Santos akan menyelesaikan masalah tersebut. Jose menyampaikan bahwa perjuangan Joao melawan korupsi akan terus berlanjut. Dia berpesan bahwa jika pesan ini sampai kepada Joao, itu berarti Jose sudah tidak hidup lagi. Di akhir suratnya, Jose meminta maaf jika telah menjadi beban bagi Joao Clemente. Sementara itu, di rumah Santos, Rafael dan Gabriel telah tiba. Mereka bertemu dengan seorang tukang kebun, dan Gabriel bertanya mengapa rumah Santos dijaga begitu ketat. Tukang kebun menjelaskan bahwa Santos baru saja kehilangan barang berharga. Seorang bernama Jose Angelo telah mencuri 10 juta rial dan membawa barang-barang penting lainnya. Dia menceritakan kronologinya, bahwa Santos mengadakan pertemuan di rumahnya mengenai pencalonannya sebagai wali kota. Santos menyuap pejabat agar terpilih sebagai wali kota. Jose dipercayakan untuk menyimpan uang dan buku penting Santos di ruang rahasia. Namun, pada malam harinya, Jose secara tidak sengaja merusak lemari es Santos yang membuatnya tidak berfungsi lagi. Jose mengusulkan untuk mengganti kulkas yang rusak dengan yang baru. Kemudian, Jose mengambil tindakan mencuri uang dan mencatat daftar buku orang-orang yang menerima suap dari Santos. Ia memasukkan semua uang hasil pencurian ke dalam kulkas, dan membayar seorang kurir untuk mengantarkan kulkas yang rusak ke rumahnya. Itulah sebabnya Jose menjadi buronan polisi. Saat ini, Gardo memberitahu Joao tentang nomor di balik foto Jose. Joao menyatakan bahwa dia mengetahui nomor-nomor tersebut, yang merupakan kode rahasia yang digunakan oleh Jose. Untuk menguraikannya, Joao membutuhkan sebuah Alkitab. Joao memberikan pesan terakhir kepada Gardo, meyakini bahwa kode-kode rahasia Jose dapat terpecahkan dengan mengurutkan ayat dan angka dalam Alkitab. Gardo harus kembali keesokan harinya untuk mendapatkan Alkitab dari penjaga penjara, dan Joao yakin bahwa ini akan membantu memecahkan kode tersebut. Gardo dan teman-temannya sampai di rumah setelah interaksi dengan Marco yang meminta uang tebusan untuk Alkitab Joao Clemente. Situasi semakin rumit dan memerlukan strategi untuk mendapatkan Alkitab yang diperlukan. Mereka membuat rekaman untuk mengungkap kebenaran tentang kejadian yang mereka alami,
termasuk tindakan kejam polisi terhadap Rafael. Video tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan pengalaman mereka dan mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi. Santos, melalui telepon kepada Federico, memerintahkan untuk menemukan buku dan uangnya dengan segera. Selain itu, Santos memerintahkan Federico untuk menghancurkan kediaman Rafael dan teman-temannya. Polisi, di bawah perintah Santos, melakukan penggerebekan di kediaman Olivia. Meskipun Federico mencari dompet yang dicarinya, tetapi upayanya tidak berhasil. Akhirnya, Federico membawa Olivia untuk diamankan, dan seluruh pemukiman mereka dibakar oleh polisi. Rafael dan Gardo hanya bisa menyaksikan rumah mereka menghilang dalam kobaran api. Rafael, Gardo, dan Gabriel memutuskan untuk kembali ke kota dengan niat mengambil Alkitab dari Marco. Namun, mereka menghadapi kendala karena tidak punya uang. Saat mereka dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga yang menjadi korban kebakaran di pemukiman mereka. Gabriel, dengan perasaan sesal, mengambil uang dari kamar pendeta Juilliard untuk membantu warga yang mengungsi. Ketika pendeta Juilliard kembali, dia menemukan uangnya hilang, dan di meja tertinggal selembar kertas dengan tulisan nama Gabriel dan wajah sedih di atasnya. Gardo, dengan keberanian, bertemu Marco di restoran untuk menebus Alkitab. Sayangnya, Marco mengetahui rencana mereka dan menahan Gardo. Rafael harus menyusun strategi cepat untuk menyelamatkan temannya. Dalam pencarian kode yang diberikan Jose, Rafael dan Gabriel menemukan bahwa angka-angka itu mengarah pada sebuah ayat Alkitab, yang kemudian membawa mereka pada sejumlah nama binatang. Keberhasilan mereka dalam memecahkan kode semakin mendekat. Dengan nomor telepon yang didapat dari kode, mereka mencocokkannya dengan poster binatang dan menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun, di pesta, situasinya memburuk ketika polisi mendekati tempat mereka. Gardo dan teman-temannya harus segera melarikan diri untuk menghindari masalah dengan polisi. Sementara Gardo dan teman-temannya berhasil melarikan diri dari polisi, Federico menemukan tempat persembunyian Rafael. Situasi semakin tegang, dan petualangan mereka terus berlanjut. Rafael dan Federico menelepon nomor yang sama dari tempat yang berbeda. Pertemuan kedua belah pihak ini mungkin menjadi puncak dari petualangan mereka. Petunjuk di kalender mungkin menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran yang sedang mereka kejar. Rafael dan teman-temannya harus menguraikan makna di balik tanggal tersebut di kuburan Santo Franciscus. Waktu menjadi krusial saat mereka berusaha mengungkap kebenaran di kuburan Santo Franciscus. Dengan temuan makam bernomor 17 di Blok 6, Rafael dan teman-temannya berpotensi menemukan jawaban yang lama mereka cari. Kejutan besar terjadi di kuburan Santo Franciscus dengan munculnya Pia Angelo yang seharusnya telah meninggal. Rafael dan teman-temannya kini dihadapkan pada misteri yang semakin kompleks. Di dalam makam itu, mereka menemukan peti mati yang seharusnya berisi mayat Pia Angelo. Namun, Rafael dan teman-temannya dikejutkan dengan penangkapan oleh Federico yang memerintahkan mereka membongkar makam. Mereka kemudian mengeluarkan peti mati dari kubur Pia. Pia Angelo membawa balok beton dan menjatuhkannya ke kepala Federico dari belakang, menyelamatkan Rafael dan teman-temannya. Federico terkapar, dan mereka berhasil melarikan diri dengan membawa peti mati yang sekarang berisi uang yang sebelumnya disembunyikan oleh Jose Angelo. Rafael dan Gardo memutuskan untuk pergi ke tempat yang tinggi, sementara Gabriel dan Pia menuju rumah Pastor Juilliard untuk mengembalikan uang yang telah dicurinya. Mereka menghamburkan uang ke udara, disusul dengan pemulung yang datang mengais uang tersebut. Kemudian, berempat mereka menyewa mobil dan meninggalkan tempat pembuangan sampah. Olivia membawa sesuatu dari rumah Gabriel, mungkin sebagai kenang-kenangan atau pesan dari anak-anak. Di gereja, Juilliard dan Olivia berbagi kelegaan karena melihat gambar yang menunjukkan anak-anak dalam kebahagiaan. Pia, dari kejauhan, menyaksikan berita di TV yang membeberkan kebusukan Santos dan polisi. Rekaman pengakuan Rafael dan teman-temannya serta daftar penerima suap telah tersebar di internet, membuka mata masyarakat terhadap korupsi. Keberanian Rafael, Gardo, dan Gabriel dalam mengungkap kebenaran melalui video pengakuan mereka mengubah nasib mereka dan membawa keadilan. Santos dan polisi yang terlibat suap ditangkap, memastikan akhir yang adil. Rafael, Gardo, Gabriel, dan Pia dapat melanjutkan hidup mereka dalam kedamaian dan kebahagiaan.